Kita akan pantau ke gedung KPK. Hari ini tuh Hasto Kristianto diperiksa dan sebagai tersangka. Kira-kira apakah langsung ditahan oleh KPK atau tidak? Nah, inilah penampakannya. Dan kita akan lihat pengamat politik mengatakan apakah ini bagian dari proses politik atau proses penegakan hukum. Nah, ini penting sekali. Coba kita cek dulu sama-sama, kita pantau gedung KPK, saudara. Duduk biar enak. Oke. Udah siap? Oke. Udah? Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pagi hari ini. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Kemudian berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formal maupun material kami telah siap. Sejak awal ketika menjadi Sekretaris Jenderal DPPD Perjuangan atas penugasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kami berjuang di dalam menegakkan seluruh amanat konstitusi, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, sistem meritokrasi, dan memperjuangkan hukum yang berkeadilan, serta prinsip-prinsip bekerjanya kedaulatan rakyat. Sehingga terhadap seluruh risiko-risiko perjuangan dengan nilai-nilai tadi, tentu sekiranya membawa suatu konsekuensi khusus, kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Tentu saja setelah para penasihat hukum kami menyerahkan surat kepada pimpinan KPK, kami menunggu tindak lanjutnya, dan nanti percayalah kami akan memberikan keterangan pers yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara sekalian. Kami mohon doanya dan kami menghimbau kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai untuk tetap tenang. Ini adalah suatu perjuangan yang sejak lama kita lakukan dan kita tetap kokoh di dalam prinsip-prinsip dan keyakinan politik, karena PDI Perjuangan adalah partai yang berkarakter banteng. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Terlalu dipaksakan dan kental, syarat kental dengan unsur politiknya. Gitu. Ya. Jadi artinya semua bukti yang tadi masih disampaikan sepertinya itu bisa terbantahkan lah begitu loh. Ya nggak masalah. Apa yang disampaikan oleh Pak Magdir kan memang kapasitas beliau ya sebagai kuasa hukum. Kemudian yang kedua membantahkan hal yang biasa. Nah, karena memang kan sekali lagi batu ujiannya kan di pengadilan ya, baik itu sidang praper ataupun nanti pengadilan perkara pokok. Apakah kemudian itu nanti akhirnya kubu Pak Hasto ataupun KPK yang diamini untuk dimenangkan ataupun kemudian nanti pengadilan pokok dibebaskan atau kemudian divonis bersalah ya hakim. Ya memang semua ini kan tentu karena sifatnya sejajar ya antara tersangka kemudian penegak hukum gitu ya. Jadi bisa saling KPK pun ketika diserang kan juga membantah gitu ya. Dan tentu tapi normatif ya, tidak masuk ke perkara ya. Tapi menurut Pak Magdir alasan perintangan penyidikan itu tidak kuat. Selain itu juga tadi kalau kata Pak Magdir, Mas Yudi tadi tidak boleh mengait-ngaitkan dengan pimpinan KPK terdahulu. Itu tidak etis kayak gitu. Nggak masalah menurut saya karena kan itu kan sudah penyidiknya pun saat itu yaitu Mas Tono kan dipanggil sebagai saksi. Ya kan? Sebagai satu alat bukti gitu kan. Kalau tidak ada kaitannya kenapa dipanggil? Nggak ada kaitan dipanggil. Memanggil pun Mas ya sama Mbak Andi gitu ya kan juga nggak sembarangan manggil ini enggak lah, memanggil saksi itu kan akan diuji. Kenapa kamu memanggil dia? Keterangan apa yang ingin didapatkan? Ya kan? Ya jadi ketika tadi saya katakan penyidiknya kemudian berusaha untuk kembali ke titik nol, tentu ada yang ingin dapatkan tentu selain untuk memperkuat ataupun menambah alat bukti tentu bisa jadi juga untuk mengembangkan. Jadi semua hal semua bisa dilakukan karena kan penyidik kita itu kan berpikirnya helikopter view gitu ya. Kita bukan hanya perkara ansih ya, tapi kan bisa berkembang. Tadi saya katakan bahwa bisa jadi dari hanya satu yang terlibat bisa jadi banyak. Hanya dari 100 juta bisa jadi 400 miliar. Jadi banyak pengalaman lah yang bisa dilakukan. Namun ya tadi ya tentu karena pas due diligence-nya kan pasti akan diuji baik oleh pihak Pak Hasto maupun nanti di pengadilan baik itu praper maupun pengadilan perkara pokok. Jadi saya pikir memang kalau untuk sekarang itu pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan karena tidak semua bisa diungkapkan ke publik seperti itu Mbak Andi. Oke, Mas Yudi, termasuk juga pernyataan Pak Magdir sebagaimana tadi Anda juga sebetulnya sedikit sudah menyampaikan sih begitu. Tidak mungkinlah seorang Hasto Kristianto bisa melakukan komunikasi atau mungkin membuka komunikasi dengan seorang Firly Bahuri. Nah jangan-jangan tadi Anda juga kan mengatakan ya memang Firly pun juga memang belum dipanggil dalam kasus Harun Masiku ini begitu. Tapi Anda memberikan sinyal secara tidak langsung bahwa ya bisa jadi mungkin ada ordal misalnya kan begitu yang memberikan gitu informasi untuk menghalangi perintangan. Ini jangan-jangan hanya sekedar agenda momen saja begitu yang disampaikan oleh teman-teman atau seperti apa nih gitu? Ya, saya pikir kan tadi saya katakan bahwa pembuktian kan merupakan hal yang penting. Ya, dugaan-dugaan, analisis kan tentu harus selalu disampaikan. Namun bagi saya juga ingin supaya penanganan ini komprehensif. Ya, siapa yang bersalah harus mempertanggungjawabkan. Kalau memang sekali lagi ada alat buktinya. Tapi kalau tidak ya istilahnya ya jangan juga gitu kan nanti malah ada dugaan kriminalisasi atau dugaan intervensi ataupun rekayasa. Tapi saya masih percaya bahwa teman-teman saya di dalam tidak akan tidak akan mungkin mereka membuat keterangan palsu dari termasuk juga pernyataan Pak Magdir menyebutkan baru saja dilantik 5 komisioner sudah memperkarakan kasus suap PAW ini dengan tersangka Hasto Kristianto. Ya, yang kita tahu kan kalau untuk penetapan tersangka kan di awal memang ini ya. Tetapi kan kita juga nggak tahu apakah ada kasus yang lain yang belum disampaikan oleh KPK. Ya, jadi kalau saya pikir prioritasnya kenapa ini duluan ya? Ya ketika misalnya bukan di KPK kan tidak ada prioritas dan sebagainya. Mana yang alat buktinya sudah kuat itu yang kemudian diajukan kepada pimpinan. Artinya bukan tebang pilih tapi tebang matang. Gitu. Mateng dulu baru oke. Baru oke. Kalau enggak akan kuat, Mas. Banyak kasus misalnya kayak Formula E. Ya kan mau dipaksakan kayak apapun, ya tetap aja di penyelidikan, nggak naik penyidikan. Walaupun misalnya ada tekanan si ini mau jadi tersangka, kalau memang nggak ada buktinya, nggak akan naik. Katanya ada oknum ordal juga untuk kasus itu. Iya. Jadi kita jadi melebar jadinya. Nggak apa-apa, buktinya ini untuk kita mau isanya face to face ya, apple to apple ya, bahwa di KPK kalau memang mau ditarget, mau di apa, kalau memang buktinya nggak kuat, ya nggak akan naik, ya kan itu.
Misalnya kayak Tunggu dulu matang aja dulu baru. Iya, nunggu mateng nggak mungkin kan. Oke. Kenapa nggak dari kemarin Pak Hasto? Padahal ya datang aja. Seandainya KPK itu tidak punya alat bukti atau Anda bisa membela diri dengan sangat baik, menunjukkan bahwa Anda tidak bersalah, ya tidak akan ditahan meskipun sudah jadi tersangka, mungkin kan seperti itu. Dan benar apa yang disampaikan oleh mantan penyidik KPK. KPK itu hanya akan memproses bila, saya pun percaya itu, perkaranya sudah matang, bukan tebang pilih. Kalau mau kita bandingkan dengan Formula E, bagaimana saya pribadi pun dulu membuat konten, wah apakah ini KPK, ayo dong proses dong, Formula E dong, Formula E dong. Ya mungkin KPK tak punya alat bukti yang cukup, atau pemeriksaannya belum final, belum matang, ya akhirnya bagaimanapun desakan publik luar biasa pada saat itu kepada KPK untuk memeriksa Anies ya di dalam kasus Formula E, tapi kan tidak naik dari penyelidikan ke penyidikan, apalagi tersangka. Kalau kemudian kita mau fair-fairan di dalam melihat ini, dan kita tahu sama-sama dulu kan yang berkuasa itu Jokowi kalau mau dikait-kaitkan dengan pemerintahan. Seandainya ada intervensi pemerintah atau intervensi Jokowi khususnya di dalam urusan politik untuk memperkarakan Anies, Anies sudah masuk sedari dulu, tapi kan faktanya tidak. Ya meskipun orang menarasikan macam-macam kan, narasi itu hanya akan menjadi narasi opini bila tidak terjadi. Analisis, orang kan boleh menebak-nebak, namanya juga menebak-nebak, kadang akan menjadi benar, kadang akan menjadi salah. Kan itu. Tapi kan tebakan itu akan tidak lagi berguna ketika fakta sudah ada. Oh ternyata dugaan saya salah nih. Oh ternyata tebakan kita keliru nih karena faktanya Anies tidak ditangkap. Kalau memang kekuatan Jokowi pada saat itu bisa benar-benar mengintervensi di semua lapisan pemerintahan termasuk KPK. Kan itu ya. Begitu. Jadi ya karena Hasto jadi tersangka ya karena sudah matang, bukan tebang pilih. Udah matang, udah waktunya ditebang. Udah waktunya dialah. Begitu ya, Saudara. Dan kita akan lihat nanti setelah pemeriksaan menjadi tersangka, apakah akan langsung ditahan atau bagaimana. Kita akan lihat keterangan persnya nanti. Hasto sedang mengajukan pra-peradilan. Kita akan lihat ya, kita akan pantau, Saudara. Kira-kira ditahan atau tidak ya? Kira-kira, nebak nih, ditahan atau tidak? Kira-kira. Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.